Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai materi teorema dasar isometri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azalea Yusulafa. Di sini sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua ada Mbak Fatma Nur Hidayah sebagai pemateri. Yang ketiga ada Mbak Dwi Riwayati sebagai pemateri, dan yang keempat ada Mbak Ayu Kristinasari sebagai pemateri. Langsung saja pada pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Dwi Riwayati. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Riwayati, NIM 2618033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema ketunggalan isometri. Andaikan diketahui dua buah titik berbeda, yaitu A dan A aksen di F, apakah ada suatu isometri yang memetakan A ke A aksen? Terlihat banyak sekali. Bisa diperhatikan pada translasi gamma A aksen. Translasi tersebut memetakan A ke A aksen atau gamma A aksen A sama dengan A aksen. Selain translasi tersebut, bisa juga pencerminan terhadap garis S dengan S adalah sumbu A aksen, sehingga mu T A sama dengan A aksen. Selain itu, pada setengah putaran A sama dengan A aksen, jika P merupakan titik tengah A aksen. Selain isometri yang sudah dijelaskan, masih ada isometri lain, yaitu gamma A1 A aksen dengan A1 sama dengan A1 sama dengan mu A, dan T sejajar sumbu A1 A aksen. Maksudnya, apakah gamma A1 A aksen mu T A sama dengan A? Bagaimana jika isometrinya rho CP dengan C adalah titik pada sumbu A aksen? Apakah rho CP A sama dengan A aksen? Di manakah letak titik C agar rho CP A sama dengan A aksen? Jika 4 buah titik diketahui, di mana keempat buah titik tersebut berbeda dan tak segaris. Misal diketahui titik A aksen, B aksen, dengan AB sama dengan A aksen, B aksen, kita akan mencari sebuah isometri yang memetakan titik A ke A aksen dan B ke B aksen. Jelas bila AB tidak sama dengan A aksen B aksen, tidak akan pernah ada isometri yang memetakan titik A ke A aksen dan B ke B aksen. Mengapa? Kita ingat kembali bahwa syarat T suatu isometri yaitu transformasi yang mengawetkan jarak. Kalau AB tidak sama dengan A aksen B aksen oleh T, berarti T tidak mengawetkan jarak. Pada contoh gambar 7.2 telah diketahui bahwa AB sama dengan A aksen B aksen itu mengawetkan jarak. Dan apakah benar ada isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen? Caranya yaitu kita membuat sumbu A aksen. Pada gambar kita misalkan sumbu A aksen itu dengan garis T. Kemudian cerminkan titik A dan B terhadap garis T tersebut, sehingga kita peroleh mu T A sama dengan A aksen dan mu TB sama dengan B1. Jika B1 sama dengan B aksen, maka isometri yang dicari itu adalah mu T. Sementara jika B1 tidak sama dengan B aksen, maka kita membuat sumbu B1 B aksen pada gambar misal garis S.
Garis S ini akan melalui A aksen, sebab segitiga B1B aksen A aksen sama kaki, dan A aksen adalah sudut puncaknya. Bila kita buat lagi garis R adalah A aksen B aksen, maka mu R, mu S, mu T, A sama dengan A aksen. Jadi, mu R, mu S, mu T adalah isometri yang dicari. Jika T isometri sehingga TA sama dengan A aksen dan TP sama dengan B aksen, maka T dapat berupa mu T atau mu S mu T atau mu R mu S mu T, atau kita tahu bahwa mu T dan mu R mu S mu T adalah isometri lawan menurut teorema, sedangkan mu S mu T adalah isometri. Jadi ada paling sedikit 2 buah isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen, yaitu mu T dan mu S mu T atau mu S mu T dan mu R mu S mu T. Pada teorema 7.1, yaitu teorema ketunggalan isometri, diketahui 3 titik A, B, dan C yang tak segaris dan titik-titik A aksen, B aksen, C aksen, ada paling banyak satu isometri yang menentukan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Akan dibuktikan bahwa T1 sama dengan T2. Jadi harus dibuktikan T1X sama dengan T2X untuk setiap X anggota F. Karena A, B, dan C tak segaris, maka menurut teorema isometri A aksen, B aksen, dan C aksen juga tidak segaris. Bukti yang akan kita lakukan adalah bukti tidak langsung. Andaikan T1X tidak sama dengan T2X, misal T1X sama dengan X aksen dan T2X sama dengan X aksen. Karena T1 dan T2 isometri haruslah XA sama dengan X aksen A aksen sama dengan X aksen A aksen. Bila S sumbu X aksen, maka S melalui A aksen. Jadi A aksen pada sumbu X aksen dengan cara yang sama, maka B aksen pada sumbu X aksen, dan begitu juga C aksen. Berarti A aksen, B aksen, dan C aksen itu segaris. Dan tidak mungkin terjadi sebab diketahui bahwa A, B, dan C tak segaris, atau A aksen, B aksen, dan C aksen tak segaris. Maka dari itu, pengandaian bahwa T1X tidak sama dengan T2X tidak benar. Oleh karena itu, haruslah T1X sama dengan T2X untuk setiap X di F, atau T1 sama dengan T2. Jadi, hanya ada satu isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Lanjut, materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatmah Nurhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmah Nurhidayah, NIM 2617020,
saya akan melanjutkan materi dari pemateri 1. Ini adalah gambar yang telah dijelaskan oleh pemateri 1. Untuk kasus selanjutnya, bila T sebuah isometri, transformasi A sama dengan A aksen, transformasi B sama dengan B aksen, dan transformasi C adalah C aksen. Apakah teorema ketunggalan isometri di atas berlaku? Telah dibicarakan bahwa untuk segitiga A, B, C yang kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, ada satu isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Tidak ada yang memberi jaminan bahwa segitiga A, B, C tidak kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Juga tidak ada isometri yang memetakan segitiga A, B, C ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Gunakan sifat isometri mengekalkan jarak untuk membuktikannya. Untuk teorema yang menyatakan adanya isometri yang memetakan dua buah segitiga yang kongruen akan dibahas pada pasal berikutnya. Sebagai penggunaan teorema ketunggalan isometri, dibuat rumus beta titik P x, y terhadap pencerminan pada garis-garis istimewa, seperti garis yang melalui 0,0 terhadap garis yang sejajar dan dengan semu koordinat. Untuk garis yang tidak istimewa dapat diturunkan menggunakan komposisi dari pencerminan atau isometri lainnya. Sekarang kita akan masuk ke teorema 7.2. Bisa dilihat di PPT. Teorema 7.2 berbunyi, jika S adalah garis yang melalui titik asal atau 0,0 dan pencerminan mu S memetakan titik A 1,0 B H, K. Pencerminannya bisa disesuaikan, nggak harus S, bisa X, Y, ataupun variabel lainnya. Titiknya pun bisa berbeda-beda, bisa disesuaikan. Titik A dan B bisa disesuaikan. Maka mu S X, Y sama dengan, jadi X, Y nya itu mengambil dari titik A 1 sebagai X dan 0 sebagai Y, karena A titiknya 1,0. Mu S X, Y sama dengan HX plus KY, KX min HY untuk setiap X, Y elemen P. Untuk buktinya, misalkan Px, Y dan T adalah sebuah pemetaan yang didefinisikan dengan transformasi P sama dengan transformasi X, Y, karena P-nya itu X, Y ya. Ini. Kemudian didapatkan HX plus KY, KX min HY. Ini dari rumus yang ini. Untuk membuktikannya, kita harus membuktikan dulu bahwa T atau transformasi sama dengan mu S dengan menggunakan teorema ketunggalan isometri. Pertama, kita harus menunjukkan bahwa T isometri. Syaratnya isometri kan ada 3 ya dulu ya. Yang pertama harus ditunjukkan bahwa T pemetaan dari V ke V, T surjektif atau fungsi kepada itu nama lainnya, dan T injektif atau fungsi satu. Kemudian yang kedua, kita harus menunjukkan bahwa T mengawetkan jarak. Untuk lebih jelasnya, kita masuk atau lihat di makalah ya. Jadi yang pertama kita harus membuktikan bahwa T itu transformasi. Untuk membuktikannya, kita harus membuktikan bahwa T itu memetakan dari V ke V. Harus membuktikan T itu surjektif atau fungsi kepada, dan T itu injektif atau fungsi satu-satu.
Untuk membuktikan transformasi, kita misalkan V bidang Euclid dan ada sebuah titik A di V itu, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, transformasi P sama dengan A jika P sama dengan A, maksudnya P sama A itu satu titik, jadi transformasi P itu sama dengan A. Jika yang kedua, jika P elemen V, jadi P di V dan P tidak sama dengan A, maka P sama A itu enggak satu titik, jadi P di titik sendiri dan A di titik yang lain. Maka transformasi P itu Q itu enggak di A, enggak di P juga. Dan Q itu merupakan titik tengah pada ruas garis AP. Selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa T itu fungsi dari V ke V. Bisa disimak di makalahnya. Maksudnya apa fungsi dari V ke V? Yaitu setiap unsur V mempunyai peta dari V itu juga. Untuk itu kita ambil P elemen V, dan disitu karena sudah ada A, maka ada dua kasus, yaitu P sama dengan A dan P tidak sama dengan A. Untuk P sama dengan A, berdasarkan ketentuan di atas, ada A elemen V tunggal yang merupakan peta dari P. Jadi A itu petanya dan P itu prapetanya, sehingga A itu transformasi P. Yang kedua, untuk P tidak sama dengan A, berdasarkan geometri ada ruas garis AP elemen V yang tunggal ya. Dan setiap ruas garis AP ini memiliki titik tengah Q tunggal juga. Karena Q elemen ruas garis AP dan ruas garis AP elemen V seperti di babak sebelumnya, maka kesimpulannya Q elemen V. Jadi untuk P tidak sama dengan A, ada Q elemen V, sehingga transformasi P itu Q, dan Q itu titik tengah ruas garis AP. Karena setiap P elemen V ada transformasi P yang juga elemen V, sama-sama di V dan sama-sama tunggal, maka T merupakan fungsi dari V ke V. Kemudian selanjutnya kita harus membuktikan bahwa T itu bijektif. Bijektif itu maksudnya T itu surjektif atau fungsi kepada, dan T itu injektif atau fungsi satu-satu. Untuk pertama kita membuktikan fungsi kepada. Jadi kalau fungsi kepada dalam fungsi satu, maka dia bijektif. Ambil sebarang titik untuk fungsi kepada ya. Ambil sebarang titik R di V. Jika sudah ada A, jadi ada dua kemungkinan, R sama dengan A dan R tidak sama dengan A. Untuk R sama dengan A berdasarkan ketentuan bagian pertama, maka R itu mempunyai prapeta, yaitu A sendiri. Jadi A itu prapeta dari R dan R itu petanya. Maka R mempunyai prapeta, yaitu A. A itu prapetanya. Kemudian untuk R tidak sama dengan A, berdasarkan geometri Euclid ada ruas garis AR, dan setiap ruas garis AR ini mempunyai titik tengah yang dimisalkan dengan P. Jadi PM itu prapeta dari R dan R itu petanya. Akibatnya untuk R tidak sama dengan A ada M elemen V, sehingga transformasi M itu R dan M itu titik tengah AR. Karena R elemen V mempunyai prapeta oleh fungsi T, maka T merupakan suatu fungsi kepada. Terbukti ya bahwa T itu fungsi kepada. Kemudian untuk yang membuktikan bahwa T itu fungsi satu-satu atau fungsi injektif, ambil dua sembarang titik P dan Q misalnya, sehingga transformasi P sama dengan transformasi Q, maka ada dua kasus, P sama dengan Q sama dengan A, P tidak sama dengan A, dan Q tidak sama dengan A. Untuk P sama dengan A, transformasi P sama dengan P sama dengan A. Karena kan P sama A satu titik. Jadi kalau P ditransformasikan, ya P sendiri atau A sendiri sama dengannya. Untuk sementara itu dengan syarat yang pertama, transformasi P sama dengan transformasi A. Berarti transformasi Q itu kan sama dengan transformasi P itu sama dengan A, maka transformasi Q sama dengan A. Jadi
Karena transformasi Q sama dengan Q, maka Q sama dengan A. Karena transformasi Q sama dengan Q, maka Q sama dengan P. Karena transformasi Q sama dengan transformasi P, sedangkan transformasi P sama dengan P, gitu ya. Untuk Q sama dengan A, berarti Q sama A satu titik. Transformasi Q itu, jika Q ditransformasikan, hasilnya Q sendiri dan A sendiri. Telah diketahui bahwa syarat yang tadi transformasi P sama dengan transformasi Q, maka transformasi P sama dengan transformasi A. Karena transformasi P sama dengan transformasi Q dan transformasi Q sama dengan A, maka transformasi P sama dengan A. Jadi, karena transformasi P sama dengan P, maka P sama dengan A. Dan karena transformasi P sama dengan P, maka P sama dengan Q. Karena transformasi P sama dengan transformasi Q dan transformasi Q sama dengan Q, maka P sama dengan Q. Untuk P tidak sama dengan A dan Q tidak sama dengan A, dimisalkan transformasi P itu P aksen dan transformasi Q aksen. Maka P aksen itu elemen luas garis PA dan Q aksen itu elemen luas garis QA. Jadi P aksen terletak di antara ruas garis PA dan Q aksen terletak di antara ruas garis QA. Karena syarat yang pertama transformasi P sama dengan transformasi Q, berarti P aksen sama dengan Q aksen dan ruas garis A P aksen sama dengan A Q aksen. Dengan demikian bahwa ruas garis PA sama dengan ruas garis QA. Jadi AP sama Q itu kolinier atau segaris. Karena AP dan Q kolinier atau segaris, sementara P aksen sama dengan Q aksen, karena transformasi P sama dengan transformasi Q, dengan P aksen itu titik tengah ruas garis PA dan Q aksen itu titik tengah ruas garis AQ, maka P sama dengan Q. Jadi setiap P, Q, elemen V, ada transformasi P sama dengan transformasi Q yang menghasilkan P sama dengan Q. Dengan demikian, T dikatakan bahwa suatu fungsi satu-satu. Karena T fungsi kepada dan T fungsi satu-satu, maka bijektif. Gitu ya, dengan demikian, karena T itu bijektif dan karena T itu memetakan dari V ke V, maka terbukti bahwa T itu suatu transformasi. Setelah terbukti bahwa T transformasi, yang kedua kita harus membuktikan bahwa T mengambilkan jarak 2 titik. Kita misalkan R X1 Y1, bisa lihat di makalah ya, dan S X2, Y2. Kita buat R aksennya, maka TR R yang dimasukkan X1 X1, maka TX1 Y1 sama dengan HX1 plus KY1, KX1 min HY1. Ini dari rumus yang teorema 7.2. Kemudian S aksennya juga dibuat TS sama dengan TX2, Y2, dan kita masukkan rumusnya dari teorema 7.2, HX2, KY2, KX2 min HY2. Jadi kenapa kok R-nya itu X1? Karena R-nya itu kan RX1 Y1, maka dari TR jadi TX1 Y1, kemudian dimasukkan ke rumusnya HX1 plus KY1, KX1 min HY1. Dan dari rumus HX plus KY, KX min HY ini, X, Y-nya itu disesuaikan, karena sini X1 Y1, maka diganti HX1 plus KY1, KX1 min HY1. Jadi untuk S aksen, kan S-nya X2, Y2, maka TS sama dengan TX2, Y2. Sama seperti tadi, masukkan ke rumus HX plus KY, KX min HY. Karena sininya X2, maka dimasukkan HX2, X2 min, Y2, maka dimasukkan HX2 plus KY2, KX2 min HY2. Kemudian dengan menggunakan jarak antara dua buah titik, maka kita peroleh R aksen, S aksen kuadrat. Jadi R aksen dan S aksennya itu dikali kemudian dikuadratkan. Kita masukkan hasil-hasil tadi, HX1 plus KX1, KX1 min HY1 dikali HX2 plus KY2, KX2 min HY2, kemudian dikuadratkan.
ibaratkan hx1 plus ky1x dan kx1 min hy1 y, dan ibaratkan hx2 plus ky2 x1 dan kx2 min hy2 y2. Kemudian kita jumlahkan, kita operasikan dengan x sama x, y sama y. Kemudian selanjutnya berarti hx1 plus ky1 dikurangi hx2 min ky2, berarti dari x dikurangi x1 kemudian dikuadratkan, kemudian y kurangi y1. Y nya itu kan tadi kx1 min hy1 dikurangi kx2 min hy2 kemudian dikuadratkan. Karena dikuadratkan maka sebelumnya ya, berarti ini kan di antara hx1 plus ky1 min hx2 plus ky2 ada h di siap ruasnya, maka hanya dikeluarkan, kemudian x1 min x2, berarti h dikali x1 min x2, kemudian karena di siap ruas ada k nya, maka k nya dikeluarkan, dikalikan y1 min y2, kemudian dikuadratkan. Karena sekarang yang bagian y min y1, karena di setiap y min y1 ada k dan h, maka dikeluarkan juga. Ada k x1 min k x2, k nya dikeluarkan, dikalikan dengan x1 min x2, kemudian ada min hy1, kemudian ada min hy2, maka min h nya dikeluarkan, dikali y1 min y2, kemudian dikuadratkan. Kan h sama k ini enggak di dalam kurung, maka menjadi h kuadrat plus k kuadrat. Kemudian kenapa kok x1 min x2 kuadrat? Karena kan x1 min x2 kan di dalam kurung di ruas yang x tadi diibaratkan x, dan di ruas yang diibaratkan y ada x1, min x2 juga, maka menjadi x1 min x2 kuadrat. Kemudian kenapa ada h kuadrat plus k kuadrat lagi? Karena kan di yang bagian tadi diibaratkan y ada k dan h, itu dikuadratkan karena kan nggak di dalam kurung, jadi h kuadrat plus k kuadrat. Kemudian kenapa kok y1 min y kuadrat? Karena di ruas yang diibaratkan x dan di ruas yang diibaratkan y itu ada y1 min y2, maka menjadi y1 min y2 kuadrat. Maka diperoleh hasil h kuadrat plus k kuadrat dikali x1 min x2 kuadrat tambah h kuadrat plus k kuadrat dikali y1 min y2 kuadrat. Karena b itu sama dengan mu s kali a, bisa dilihat di gambar. B itu merupakan pencerminan a terhadap garis s ya, coba dilihat gambarnya. Dan o itu pencerminan terhadap titik o, hasilnya o. Masih tetap ya, karena o itu di garis s dan O itu dicerminkan terhadap garis S, maka hasilnya tetap O. Maka OB sama dengan OA. Karena kenapa kok OB sama dengan OA? Karena mu S itu sebuah isometri. Di sini OA 1. Kenapa OA 1? Karena A itu kan koordinatnya 1,0. Jadi A-nya itu kan sebagai X, X-nya berarti kan 1, dari OA jadi 1, dan OB-nya itu akar H kuadrat plus K kuadrat. Kenapa kok H kuadrat plus K kuadrat? Karena kita nyari OB-nya dulu. Kita ibaratkan di B itu ada garis ke bawah, misalkan C, maka OB kuadrat sama dengan, pakai rumus Pythagoras ya, OB kuadrat sama dengan OC kuadrat plus CB kuadrat gitu. Bahkan berarti H itu sebagai X, K itu sebagai Y. Kemudian kita masukkan, berarti OB kuadrat sama dengan H kuadrat plus K kuadrat. Untuk menjadi OB berarti akar H kuadrat plus K kuadrat, ketemu ya. Dengan menggunakan sifat transitif, berarti OB sama dengan OA, maka berarti H kuadrat plus K kuadrat sama dengan 1. Kenapa kok sama dengan 1? Kan OB-nya tadi kan akar H kuadrat plus K kuadrat dan OA-nya itu 1. Maka akarnya ini dipindah ruaskan ke kanan. Jadi H kuadrat plus K kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Oleh karena itu dihasilkan H kuadrat plus K kuadrat sama dengan 1. Oleh karena itu tadi kan R aksen, S aksen, kuadrat, hasilnya H. Oleh karena itu H kuadrat plus K kuadrat sama dengan 1.
itu ketentuannya. Tadi kan R aksen S aksen kuadrat hasilnya kan H kuadrat plus K kuadrat dikali X1 min X2 kuadrat dan H kuadrat plus K2 kuadrat plus K kuadrat dikali Y1 min Y2 kuadrat. Itu hasil dari R aksen S aksen kuadrat. Maka substitusikan H kuadrat plus K kuadrat sama dengan 1 itu, maka menjadi R aksen S aksen kuadrat menjadi 1 kali X1 min X2 kuadrat tambah 1 kali Y1 min Y2 kuadrat. Sehingga R aksen S aksen berarti kan akarnya dipindah ke ruas kanan jadi akar X1 min X2 kuadrat tambah Y1 min Y2 kuadrat sama dengan RS. Kenapa RS? Kita harus nyari dulu RS-nya. Tadi kan R-nya itu kan X1 Y1 ya, S-nya itu X2 Y2, maka dikalikan dulu RS kuadrat, di RS kuadratkan dulu. Berarti X1 Y1 dikali X2 Y2 kuadrat. Kita mengoperasikan X dengan X ya, dengan Y ya, kayak tadi. Berarti X1 min Y min X kuadrat, X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat, itu RS kuadratnya. Kemudian kita kuadratnya dipindah ruaskan ke kanan, berarti RS sama dengan akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Maka ketemu hasilnya RS itu sama dengan R aksen S aksen kuadrat. RS sama dengan R aksen S aksen. Hasilnya akar X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Sama disimak ya di makalahnya. Dengan demikian lengkap bukti bahwa T adalah suatu isometri. Karena terbukti T adalah suatu transformasi dan T mengawetkan. Selanjutnya kita substitusi koordinat O dengan koordinat 0,0, A 1,0 dan B H, K ke rumus T X, Y. Dengan rumusnya Hx plus Ky, Kx min Hy. Kita pertama substitusikan TO dulu. O nya kan 0,0, berarti T 0,0 sama dengan, kita masukkan rumusnya Hx plus Ky, Kx min Hy. Jadi X nya 0, X nya 0, Y nya 0, berarti H kali 0 plus K kali 0, K kali 0 min H kali 0. Maka H kali 0, 0, K kali 0, 0, min K kali 0, 0, min H kali 0, 0. Maka 0 tambah 0, 0, 0 kurangi 0, 0. Untuk maka hasil dari T 0 sama dengan TO sama dengan 0,0. Untuk kita substitusikan yang A, berarti TA sama dengan T 1,0 karena A itu koordinatnya 1,0. Kita masukkan rumusnya Hx plus Ky min Kx min Hy. Berarti X nya 1, Y nya 0. Berarti H kali 1 ditambah K kali 0, K kali 1 min H kali 0. Maka H kali 1 H, K kali 0 0, K kali 1 K min H kali 0 0. Maka H tambah 0 0 min K kurangi 0 K. Maka T A, maka hasilnya H, K. H, K itu sama dengan koordinatnya B. Dicek ya. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan TB. B itu kan koordinatnya H, K. Jadi T, H, K. Substitusikan H, K-nya. Jadi T, H, K. H-nya sebagai X dan K-nya sebagai Y. Kita masukkan rumusnya Hx plus Ky, Kx min Hy. Berarti H kali H plus K kali K min K kali H min H kali K. Kemudian H kali H kuadrat plus K kali K kuadrat min K, K kali H KH min H kali K. KH juga ya bisa dibalik itu soalnya perkalian. Maka H kuadrat plus K kuadrat min KH min KH kan 0, jadi 0. Jadinya H kuadrat plus K kuadrat sama dengan 0. Kemudian selanjutnya sudah diketemukan tadi bahwa di atas bahwa H kuadrat plus K kuadrat sama dengan 1, maka hasilnya 1,0. Maka TB sama dengan 1,0. 1,0 itu sama kayak koordinatnya A. Coba sambil lihat ya makalahnya. Kemudian karena O elemen S, maka IUS atau pencerminan S terhadap O hasilnya O, karena kan O nya itu di garis S, maka hasilnya O itu sendiri. Kemudian pencerminan A terhadap garis S atau mu A, mu SA sama dengan B.
dilihat di gambar ya, pencerminan A terhadap garis S artinya B. Kemudian pencerminan B terhadap garis S sama dengan A atau mu S B sama dengan A. Ini berarti ada dua isometri, yaitu mu S dan T yang memetakan titik garis dari O ke O, A ke B, dan B ke A. Menurut teorema ketunggalan isometri, haruslah mu S haruslah mu S dan T sama. Maka mu S sama dengan T karena mu S dan T harus sama. Jadi mu S X, Y sama dengan T X, Y. Karena kan mu S dan T sama. Maka rumusnya tetap Hx plus Ky, Kx min Hy. Selanjutnya kita ke slide 2 ya. Yang slide 2 ya. Contoh 7.1, jika O dengan koordinat 0,0 dan P koordinat X, Y, tentukan rumus peta terhadap rotasi terhadap O dengan sudut 60 derajat. Penyelesaiannya, misal S itu melalui, kita gambar dulu ya, X dan Y, sumbu X dan sumbu Y. Misal S itu garis S melalui 0 O atau 0,0, terus dengan menyudut 30 derajat dengan sumbu X. Jadi X sama garisnya itu nyudutnya 30 derajat. Titik A itu di titik 1,0. Tentukan dulu 1,0. Dan peta A oleh mu S itu B. Jadi A dicerminkan ke garis S itu menghasilkan titik B. Maka mu S A sama dengan B. Untuk menentukan koordinat B, perhatikan segitiga OCB. Jadi di B itu ditarik garis putus-putus ke bawah, di situ jadi C dengan sudut BOC 30 derajat 60 derajat ya. Karena kan tadi dari X, dari garis S terhadap X itu kan 30. Nah, terus kita buat segitiga, itu kan jadi segitiga ya, jadi 3 bagian itu. Berarti kan karena siku-siku itu 90 derajat, ini 3 bagian, berarti 1 bagian 30. Ini ada 2 bagian, berarti 60 derajat. Jadi segitiga BOC itu besarnya 60 derajat. Pada segitiga OCB tersebut, OC sama dengan setengah. Kenapa setengah? Karena kan dari OA kan 1. Ini kan OC itu kan setengahnya A, jadi C itu setengah. OB-nya 1. Kenapa OB-nya 1? Kita cari. Kan ini segitiga sama sisi, berarti kalau OA-nya 1 berarti AB 1 dan OB 1, karena kan sama sisi, jadi sama semua sisinya. Maka kita harus mencari pakai rumus Pythagoras. Misalkan kita nyari CB ya, berarti CB kuadrat sama dengan OB kuadrat min OC kuadrat. OB-nya berapa? Kan 1, berarti 1 kuadrat. OC-nya kan min 1, setengah ya, berarti OC-nya setengah kuadrat. 1 kuadrat itu 1 dan setengah kuadrat itu 1/4. Jadi 1 kurang 1/4 itu 3/4. Kemudian diakarkan menjadi OB ya. OB akar 3/4. Maka akar 3/4 itu setengah akar 3. Maka ketemu BC-nya itu setengah akar 3. Jadi titik B itu dengan koordinat setengah, setengah akar 3. Ketemu ya. Maka jika P X, Y dengan koordinat X, Y, maka dengan menggunakan teorema 7.2 yang tadi, berarti yang menggunakan yang tadi, kita peroleh mu SP sama dengan mu S X, Y, karena P nya itu X, Y. Kita masukkan ke rumusnya Hx plus Ky, Kx min Hy. Jadi yang setengah itu menjadi setengahnya itu menjadi H dan setengah akar 3 menjadi K. Hx hanya kan setengah, X nya X,
plus KY, K-nya kan setengah akar 3 Y, koma KX, K-nya kan setengah akar 3 kali X min Y, hanya itu kan setengah Y, itu ya, dimasukkan, disubstitusikan. Tetapi jika T adalah sumbu X, maka jika misal T itu adalah sumbu X itu adalah T, maka rotasi terhadap 0 60 derajat itu sama dengan mu T sama dengan mu S mu T. Jadi di sini itu diibaratkan X itu garis T, maka rotasi terhadap 0 dengan sudut 60 derajat itu mu S mu T. Kita kerjakan dari belakang dulu ya. Jadi mu T dicerminkan dengan mu T, masih utuh mu T, dan kemudian mu S dicerminkan ke mu T dicerminkan ke mu S, hasilnya B, sama ya. Oh gini deng, mu T itu berarti kan tadi kan X itu jadi mu T dicerminkan ke S, jadi kan titik B gitu ya. Oleh karena itu kita peroleh rotasi terhadap O dengan sudut 60 derajat P sama dengan mu S mu TP, terus mu S mu T, P nya dimasukkan X, Y, maka jika mu T itu X, Y, karena mu T ini masih tetap di mu T, jadi masih utuh karena satu titik ya di garis mu T, jadi mu T X, Y tetap X, Y karena tetap di garis itu. Kemudian kita masukkan mu S X, Y itu berarti dengan rumus yang tadi, rumusnya sama, HX plus KY, KX min HY. Jadi sama kayak tadi ya, setengahnya menjadi H dan setengah akar 3 menjadi K. Setengah kan HY, HX, hanya itu kan setengah, X nya X, berarti itu setengah X min KY, K nya itu kan setengah akar 3 kali Y, KX, K nya itu kan setengah akar 3 kali X plus min HY, min H, hanya itu kan setengah kali Y, jadi sama ya, sama kayak tadi. Jadi disimpulkan rotasi terhadap O dengan sudut 60 derajat sama dengan mu S mu T. Hasilnya sama. Setengah X plus setengah akar 3Y, setengah akar 3X min setengah Y. Selanjutnya perhatikan ke slide 3 dan penjelasannya perhatikan ke makalah. Diketahui A dengan koordinat 0,2, B 0,6, C 3,6 dengan aksen 3,0, B aksen min 7,0 dan C aksen min 7,3. S adalah sebuah isometri yang memetakan segitiga ABC ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jika P, X, Y adalah sebarang titik di bidang, maka tentukan SP. Untuk penyelesaiannya, bila segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen setelah dibuat gambarnya, maka seperti gambar yang telah dipaparkan di makalah dan di PPT juga ada, maka seperti gambar di bawah ini ya, di bawah slide ini. Dari segitiga ABC tersebut kita dapat memperoleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan cara mentransformasikan berturut-turut, yaitu dengan translasi AO rotasi terhadap O dengan sudut 90 derajat dan translasi O aksen dan refleksi mu S. Kemudian jadi isometri S yaitu kita masukkan mu X translasi O aksen rotasi terhadap O 90 derajat translasi AO. Titik P, X, Y diambil sebarang, maka
SP sama dengan SX, Y karena P dan koordinat X, Y, jadi SX, Y sama dengan mu X translasi O aksen rotasi terhadap 0 dan sudut 90 derajat translasi AO X, Y karena P nya itu koordinatnya X, Y. Kita cari dulu dari belakang ya ngerjainnya. Translasi AO X, Y. Rumus translasi masih ingat ya? Rumusnya kan AO berarti A nya itu kan koordinatnya 0,2, O nya kan 0,0, jadi A itu A nya 0, B nya 2, C nya 0, D nya 2. Kita masukkan ke rumus translasi C min A plus X, D min B plus Y. C nya 0, min A nya 0 plus X, D nya 0, min B nya 2 plus Y. Jadi 0 kurangi 0, 0 plus X, 0 min 2 plus Y. Jadi ketemu translasi AO itu X, min Y min 2. Jadi mu S translasi O aksen rotasi terhadap O 90 derajat X, Y min 2. Kemudian kita cari rotasi terhadap O dengan sudut 90 derajat. Menggunakan rumus yang sebelumnya ya. X aksen matriks E aksen Y aksen sama dengan matriks cos theta sin theta cos theta min sin theta cos theta dikali X min A Y min B ditambah matriks AP. Tetanya kan 90 derajat dimasukin, jadi cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. X nya jadi X, Y min 2, X nya sebagai X, Y min 2 sebagai Y. Jadi X nya X dan A nya itu 0 karena terhadapnya O nya itu kan 0,0, jadi A nya 0, B nya 0. Terus Y nya itu kan tadi Y min 2, 0 karena B nya 0 plus A B nya kan 0,0 jadi matriks 0, 0. Cos 0 itu 0, min sin 90 derajat itu min 1, sin 90 derajat itu 1 dan cos 90 derajat 0. Kemudian X min 0, X Y min 2 min 0, Y min 2 plus 0, matriks 0, 0. Kemudian dikalikan matriksnya 0 kali X min 1 kali Y min 2, 1 kali X dan 0 kali Y min 2. 0 kali X 0, min 1 kali Y min 2, min Y plus 2, 1 kali X, 0 kali Y, 0 kali Y min 2, 0. Jadi diperoleh rotasi terhadap 0 dan dengan sudut 90 derajat yaitu min Y plus 2, X. Jadi mu X translasi OA aksen min Y plus 2, X. Sekarang kita cari translasi dari OA aksen min Y plus 2, X. O nya kan 0,0, A aksennya min 3,0, jadi A nya 0, B nya 0, C nya min 3, D nya 0. Kemudian kita masukkan rumusnya C min A plus X, D min B plus Y. Min 3, C nya min 3, A nya 0 plus X nya min Y plus 2 dan jadi min Y plus 2, X min X nya min Y plus 2 dan X nya sebagai Y. D nya 0 dan min B nya 0 ditambah Y nya itu X. Jadi 3 min 0 min 3 min Y plus 2, 0 kali 0, 0 plus X. Jadi min 3 min Y plus 2 itu jadinya min Y plus min 1 min Y min 1 plus min Y min 1, X karena 0 tambah X. Jadi translasi dari OA aksen itu hasilnya min Y
min 1 plus X. Kemudian min Y min 1 plus X ini dicerminkan ke mu X. Karena yang dicerminkan mu X, maka X nya berubah jadi min Y min 1 min X. Jadi SP X, Y sama dengan min Y min 1, min X. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Ayu Kristinasari. Saya persilakan. Yang kedua, poin B, teorema dasar isometri. Pada bagian sebelumnya, telah kita buktikan bahwa jika A, B, dan C titik-titik tak segaris, maka ada paling banyak satu isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Berikut akan kita perlihatkan jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka ada sebuah isometri yang memetakan titik A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Untuk membuktikan hal tersebut, kita memerlukan lema berikut, yaitu lema 7.1. Jika AB kongruen dengan CD, maka ada dua isometri yang memetakan A ke C dan B ke D, yaitu yang satu isometri langsung dan satu lagi isometri lawan. Untuk membuktikan lema 7.1, ada 3 kasus yang harus ditinjau. Kasus yang pertama yaitu A sama dengan C dan B tidak sama dengan D. Misal S adalah sumbu BD, dapat dibuktikan bahwa S melalui A. Dengan demikian, mu S A sama dengan A sama dengan C dan mu S B sama dengan D. Jadi mu S merupakan isometri pertama yang termasuk isometri lawan. Untuk memperoleh isometri kedua, yaitu isometri langsung, kita buat T sama dengan garis AD. Maka mu T mu S A sama dengan mu T C sama dengan C, dan mu T S B sama dengan mu T D sama dengan D. Jadi isometri langsungnya adalah mu T mu S. Kemudian kasus yang kedua, jika A tidak sama dengan C dan B tidak sama dengan D. Pertama, buat sumbu AC, yaitu S. Mu SA sama dengan C dan mu SB sama dengan B aksen. Misal B aksen sama dengan D, maka mu S adalah isometri lawan yang dicari. Untuk mendapatkan isometri langsungnya, buat garis T sama dengan CD, sehingga mu T mu SA sama dengan mu TC sama dengan C. Sebab C pada T, dan mu T mu SB sama dengan mu T B aksen sama dengan D, sebab B aksen sama dengan D pada T. Jadi mu T mu S adalah isometri langsung yang diminta. Kasus yang ketiga adalah jika A sama dengan C dan B sama dengan D. Pertama, buat garis S sama dengan AB, maka isometri lawan yang diminta adalah mu S, sebab mu S A sama dengan C, dan mu S B sama dengan B sama dengan D. Sementara itu, isometri langsungnya adalah I, sama dengan mu S, sebab mu SA sama dengan A sama dengan C, dan mu S B sama dengan B sama dengan D. Nah, dari pembuktian lema 7.1, kita dapat menunjukkan adanya sepasang isometri yang memetakan A ke C dan B ke D, yaitu isometri langsung dan isometri lawan. Sebagai isometri langsungnya adalah komposisi dua pencerminan, sedangkan isometri lawannya adalah sebuah pencerminan atau komposisi 3 buah pencerminan. Lema 7.1 akan digunakan untuk membuktikan teorema berikut.
teorema 7.3, yaitu teorema ketunggalan isometri. Setiap isometri adalah komposisi paling banyak 3 refleksi atau pencerminan. Nah, andaikan T sebuah isometri dan ada 3 titik yaitu A, B, dan C yang tak segaris, bila A derajat sama dengan TA, B derajat sama dengan TB, dan C derajat sama dengan TC, maka A derajat, B derajat, dan C derajat juga tak segaris, sebab T adalah isometri. Karena T isometri, maka sumbu A derajat B derajat kongruen dengan AB. Menurut lema 7.1, maka ada paling sedikit 2 buah isometri yang memetakan A ke A derajat dan B ke B derajat, yaitu isometri langsung L+, dan isometri lawan L-. L+ menurut lema 7.1 adalah komposisi 2 buah refleksi, misal mu T mu S, dan L- adalah suatu refleksi mu S atau komposisi 3 buah refleksi, yaitu mu R, mu T, mu S. Misalkan N adalah isometri yang memetakan A ke A derajat dan B ke B derajat. Nah, kemungkinan untuk N adalah yang pertama, mu S dan mu T mu S, yang satu langsung, yang satu lagi lawan. Yang kedua, mu R, mu T mu S, dan mu T mu S juga di sini yang satu langsung, yang satu lagi lawan. Kita pilih yang banyak komposisinya terkecil. Jadi, N isometri yang merupakan komposisi dari paling banyak 2 buah refleksi. Jadi, NA sama dengan A derajat, NB sama dengan B derajat, dan NC sama dengan C aksen sama dengan C derajat. Menurut teorema ketunggalan isometri, N sama dengan T. Kasus kedua, jika C aksen tidak sama dengan C derajat. Buat garis V sama dengan A derajat B derajat. Karena T dan N isometri, maka AC sama dengan A derajat C derajat sama dengan A derajat C aksen, dan BC sama dengan B derajat C derajat sama dengan B derajat C aksen. Jadi, A derajat dan B derajat terletak pada sumbu C aksen C derajat. Dengan demikian, V adalah sumbu C aksen C derajat. Akibatnya, mu V C aksen sama dengan C derajat. Kita cari peta titik A, B, dan C oleh isometri sebagai berikut. Mu V NA sama dengan mu V A derajat sama dengan A derajat. Mu V NB sama dengan mu V B derajat sama dengan B derajat. Dan mu V NC sama dengan mu V C aksen sama dengan C derajat. Jadi, mu V N memetakan A ke A derajat, B ke B derajat, dan C ke C derajat. Karena T juga memetakan A ke A derajat, B ke B derajat, dan C ke C derajat, maka menurut teorema ketunggalan isometri, haruslah T sama dengan mu V N. Jadi, ada 2 kemungkinan untuk T, yaitu T sama dengan N atau T sama dengan mu V N. Karena N adalah mu S atau mu T mu S, maka T adalah isometri yang merupakan hasil komposisi paling banyak 3 buah refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zalea Yusulafa, NIM 2618057. Di sini saya akan membahas mengenai teorema 7.4, di mana bunyinya setiap isometri adalah sebuah refleksi, refleksi geser, translasi, atau rotasi. Pada teorema-teorema sebelumnya telah dibuktikan bahwa translasi dan rotasi merupakan isometri langsung, sedangkan refleksi dan refleksi geser merupakan isometri lawan.
Dengan dasar itulah, komposisi mu S, mu T, mu U, mu V, mu W merupakan refleksi atau refleksi geser. Sebab komposisi tersebut merupakan isometri lawan, sedangkan gamma AB rho A CD mu T merupakan rotasi atau translasi, sebab komposisi tersebut merupakan isometri langsung. Kemudian lanjut pada teorema 7.5. Jika delta ABC sama dengan delta A aksen, B aksen, C aksen, maka ada tepat satu isometri T yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Bukti, karena delta ABC kongruen dengan delta A aksen, B aksen, C aksen atau diketahui, maka berarti AB kongruen dengan A aksen, B aksen, AC kongruen dengan A aksen, C aksen, dan BC kongruen dengan B aksen, C aksen. Ambil AB kongruen dengan A aksen, B aksen, berarti AB sama dengan A aksen, B aksen. Menurut teorema ada dua buah isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen. Misal, salah satu isometrinya adalah T, di mana T boleh dipilih isometri langsung atau isometri lawan. Andaikan TC sama dengan C derajat. Ada dua kasus yang mungkin terjadi, yaitu C derajat sama dengan C aksen dan C derajat tidak sama dengan C aksen. Jika C derajat sama dengan C aksen, maka TA sama dengan A aksen, TB sama dengan B aksen, dan TC sama dengan C derajat sama dengan C aksen. Jadi T adalah isometri yang diminta. Jelaslah dapat disimpulkan bahwa ada isometri yaitu T yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Jika C derajat tidak sama dengan C aksen, misalkan garis U sama dengan A aksen, B aksen, akibatnya T isometri, maka AC sama dengan A aksen, C derajat, karena delta ABC kongruen dengan delta A aksen, B aksen, C aksen. Maka sumbu AC kongruen dengan sumbu A aksen, C aksen, atau AC sama dengan A aksen, C aksen. Dengan menggunakan sifat transitif, A aksen C derajat sama dengan A aksen C aksen. Dengan cara yang sama, dapat diperlihatkan bahwa maka B aksen C derajat sama dengan B aksen C aksen. Dari A aksen C derajat sama dengan A aksen C aksen, dan B aksen C derajat sama dengan B aksen C aksen. Maka berarti garis A aksen B aksen merupakan garis sumbu C derajat C aksen. Seperti pada gambar, jadi U adalah sumbu C derajat C aksen. Maka mu dalam kurung C derajat sama dengan C aksen. Sementara itu, mu T merupakan isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Sebab mu T dalam kurung A sama dengan mu selang terbuka T dalam kurung A sama dengan mu dalam kurung A aksen sama dengan A aksen. Mu T dalam kurung B sama dengan mu selang terbuka T dalam kurung B sama dengan mu B aksen sama dengan B aksen, dan mu T dalam kurung C sama dengan mu selang terbuka T dalam kurung C sama dengan mu dalam kurung C derajat sama dengan C aksen. Jadi terbuktilah ada isometri, yaitu T atau mu T yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Menurut teorema ketunggalan isometri, haruslah isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen tunggal.
Kemudian lewat teorema 7.5 merupakan jembatan untuk membuat suatu definisi mengenai kekongruenan dua himpunan. Dalam geometri Euclid, kekongruenan biasanya digunakan untuk ruas garis, sudut, segitiga, lingkaran, dan poligon. Secara umum, definisi kekongruenan sebagai berikut. Definisi 7.1. Dua buah himpunan disebut kongruen jika dan hanya jika ada sebuah isometri yang memetakan suatu himpunan ke himpunan lainnya. Contoh berikut memberi gambaran bahwa A kongruen B sebab ada isometri mu S mu T yang memetakan A ke B. Mu T dalam kurung A sama dengan A aksen dan mu S dalam kurung A aksen sama dengan B, sehingga mu S mu T dalam kurung A sama dengan mu S selang terbuka mu T dalam kurung A sama dengan mu S dalam kurung A aksen sama dengan B. Jadi A kongruen B atau dinotasikan A kongruen B. Contoh 7.4. Diketahui titik A dalam kurung 3, min 2, B dalam kurung 6, min 2, C dalam kurung min 2,1, dan D dalam kurung min 2,4. Tentukan isometrik langsung T. Apabila T dalam kurung A sama dengan C dan T dalam kurung B sama dengan D. Kita buat gambarnya. Bila kita buat gambarnya dalam sistem koordinat kartesius, maka titik-titik di atas seperti pada gambar 7.14. T yang diminta adalah isometrik langsung, maka kemungkinan dari T adalah translasi atau rotasi atau merupakan komposisi dua isometrik lawan. Bila komposisinya lebih dari dua isometrik, maka kemungkinannya sangat banyak. Kedudukan ruas garis AB dan CD boleh dikatakan istimewa, sebab sejajar sumbu-sumbu koordinat. Apabila sumbu AB dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat E dalam kurung min 2, min 2, maka titik A dalam kurung 3, min 2 akan menjadi titik A aksen dalam kurung min 2,3 dan titik B dalam kurung 6, min 2 akan menjadi titik B aksen dalam kurung min 2,6. Agar titik A aksen berimpit dengan C, maka kita translasikan ruas garis A aksen B aksen dengan gamma A aksen C, sehingga T sama dengan gamma A aksen C rho E, 90 derajat. Kita tahu bahwa rho E, 90 derajat adalah isometrik langsung dan gamma A aksen C juga isometrik langsung. Menurut teorema, komposisi dua isometrik langsung adalah juga isometrik langsung. Jadi, T sama dengan gamma A aksen C rho E, 90 derajat adalah isometrik yang diminta. Kita periksa apakah benar T dalam kurung A sama dengan C dan T dalam kurung B sama dengan D. Kita masukkan T dalam kurung A sama dengan dalam kurung gamma A aksen C rho E, 90 derajat dikali dalam kurung 3, min 2. Kita tahu tadi T-nya itu nilainya sama dengan gamma A aksen C rho E, 90 derajat, sedang A-nya nilainya 3, min 2. Kemudian kita kalikan sehingga ketemu bahwa T dalam kurung A sama dengan C, berarti terbukti benar. Nah, kita sama untuk mencari nilai T dalam kurung B sama dengan D, kita gunakan cara seperti yang itu. Sekiranya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang bisa dipahami, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.